Halo, apa kabar Anda? Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah konsep yang mungkin terasa familiar tapi punya implikasi besar nih. Diri yang terbenam atau immerse self. Kita akan kupas tuntas berdasarkan bab 1 dari materi sumber yang Anda bagikan, yaitu kutipan dari buku Distancing. Betul sekali. Sumber ini kan asalnya dari buku yang membahas kepemimpinan ya, pengambilan keputusan juga, tapi fokus utamanya itu bagaimana cara kita memandang diri sendiri itu mempengaruhi segalanya loh. Apalagi pas lagi di bawah tekanan. Dan misi kita kali ini adalah memahami kondisi standar kita ini. Kenapa sih berada dalam perspektif diri sendiri itu kok bisa jadi masalah besar? Dan yang paling menarik menurut saya, gagasan bahwa kita sebenarnya punya pilihan gitu ya, untuk keluar dari kondisi tersebut. Pernah nggak Anda merasa begitu larut dalam suatu masalah seolah terlalu dekat gitu, sampai nggak bisa lihat gambaran besarnya atau jalan keluarnya? Nah, kita akan bedah nih, kenapa itu bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Oke, mari kita mulai dari definisi dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan diri yang terbenam ini? Menariknya, sumber ini langsung nantang gagasan populer loh. Katanya, nih, konsep berada di saat ini atau being present itu nggak selamanya bagus. Terutama kalau menyangkut pengambilan keputusan penting pas lagi stres atau tertekan. Anehnya, kita sering lebih gampang lihat jebakan ini di orang lain ya daripada di diri sendiri. Nah, itu poin krusial. Diri yang terbenam ini pada dasarnya ya perspektif standar kita. Sudut pandang aku di sini dan sekarang. Ini cara alami kita memandang dunia seolah dari balik mata kita sendiri. Masalahnya muncul kalau kita lagi stres, merasa terancam, atau bahkan cuma terlalu semangat. Kondisi terbenam ini justru makin kuat loh. Akibatnya, wah, pandangan kita menyempit, kita mulai nyaring informasi tanpa sadar buat melindungi diri. Bias-bias kita jadi makin kuat, dan kita jadi defensif banget demi melindungi ego kita. Sumber menyebutnya kondisi terlalu dekat dengan diri sendiri. Dan konsekuensinya seringkali ya alih keputusan buruk, peluang lewat, penyesalan di kemudian hari. Ini kaitannya erat banget sama konsep ego ya. Sumber mengutip Profesor Mark Leary yang bilang, persepsi kita seringkali bias untuk menyanjung diri sendiri. Tapi penting nih digarisbawahi, ego di sini bukan cuma sombong loh ya, lebih ke rasa diri kita gitu kan, identitas kita. Iya, dan ada beda penting antara punya kemampuan sadar diri, yang jelas penting banget buat fungsi kita, dengan terlalu terpaku pada ego kita. Nah, itu yang bisa jadi bumerang. Sumber juga nyinggung pandangan Jordan Peterson soal bahayanya pemikiran yang terlalu merujuk ke diri sendiri, self-referential itu. Peterson mengaitkannya dengan emosi negatif, bahkan bisa ke depresi atau psikosis kalau ekstrim. Solusi yang disarankan, arahkan fokus keluar, ke orang lain atau tugas di depan mata. Tentu ada keseimbangan ya, punya diri atau self itu kan anugerah evolusi juga. Kata Liri, kemampuan ini bikin kita bisa merencanakan, merenung, ambil tanggung jawab. Tapi ya itu, ada sisi gelapnya. Kita jadi peduli banget sama pandangan orang lain. Ini bisa mendorong kita buat lebih fokus terlihat baik daripada berusaha menjadi baik. Jonathan Haidt yang juga dikutip menggambarkan ego kayak semacam juru bicara internal gitu ya. Tugas utamanya ya biar kita tampil bagus aja di mata orang dan diri sendiri. Nah, pas juru bicara ini terlalu aktif, fokus kita bisa dibajak. Dari yang seharusnya ke tugas atau masalah, perhatian kita malah beralih ke gimana citra diri kita terpengaruh. Ego mulai nyaring realitas biar pas sama narasi yang kita mau pertahankan. Ini inti dari bias konfirmasi kan? Kita jadi kejebak mikirin bagaimana melakukan sesuatu buat melindungi citra, bukannya mundur sebentar terus nanya apa sih yang sebenarnya terjadi, apakah tindakan ini tepat atau mengapa kita melakukannya. Ini membuka pintu ke fenomena yang disebut kebutaan yang disengaja atau willful blindness. Kebutaan yang disengaja. Wah, ini konsep yang lumayan bikin kaget ya. Sumber mengutip Daniel Kahneman. Apa yang kita lihat adalah segalanya yang ada. Maksudnya, otak kita bisa secara aktif mengabaikan informasi yang jelas-jelas ada di depan mata kalau informasi itu mengancam citra diri atau keyakinan kita. Margaret Heffernan kasih contoh-contoh nyata yang cukup mengerikan sih, dari istri yang nggak lihat tanda selingkuh suami, investor yang cuek sama peringatan penipuan Madoff, sampai warga Jerman dekat kamp konsentrasi yang nggak tahu apa yang terjadi. Yang perlu dipahami nih, penyaringan ini terjadinya otomatis loh, instan, dan tanpa kita sadari.
Informasi yang mendukung citra diri kita sebagai orang kompeten, konsisten, baik hati, itu gampang banget masuk ke kesadaran. Sebaliknya, informasi yang nunjukin kita mungkin salah, nggak konsisten, atau kurang baik, wah, otak cenderung mengabaikannya. Demi apa? Ya demi kenyamanan psikologis. Contoh paling gamblang dan tragis dari sumber ini ya, kecelakaan Asiana Airlines penerbangan 214 di San Francisco itu. Kapten Lee Kang-kuk ini pilot pengalaman banget loh, hampir 10.000 jam terbang. Tapi penerbangan itu adalah penerbangan evaluasi buat sertifikasi pesawat Boeing 777. Jadi tekanannya tinggi banget. Ditambah lagi, sistem pemandu pendaratan elektronik di bandara lagi rusak. Jadi harus mendarat visual. Satu-satunya panduan lampu, papi, di sisi landasan, 4 putih terlalu tinggi, 2 putih 2 merah pas, tapi 4 merah itu artinya rendah banget. Dan prosedurnya harus batal mendarat, go around. Situasi yang jelas menantang banget ya, apalagi ada tekanan evaluasi itu. Ego sang pilot pasti lagi dipertaruhkan tuh. Dan disinilah masalahnya. Kapten Lee jadi begitu terfokus pada satu hal. Jangan sampai gagal ujiannya. Ancaman ke egonya ini memicu mentalitas defensif. Dia terlalu terpaku sama keyakinan awalnya kalau sistem otomatis pesawat bakal jaga kecepatan, padahal nggak dalam konfigurasi saat itu. Dia kejebak dalam kemikiran bagaimana cara mendaratkan pesawat dengan mulus demi lulus ujian, bukannya mikir apakah kondisi saat itu memungkinkan buat mendarat dengan aman. Akibatnya, fatal kan jadinya? Pesawat terlalu rendah, nabrak tembok laut di ujung landasan. 3 penumpang tewas, banyak yang luka parah. Bagian yang paling mencengangkan dan relevan sama pembahasan kita ini, pengakuan Kapten Lee setelahnya. Dia ngaku nggak pernah lihat 4 lampu merah itu. Secara harfiah, otaknya nyaring data krusial yang mengancam tujuannya, yaitu lulus ujian dan citra dirinya sebagai pilot kompeten. Ini benar-benar ilustrasi yang kuat banget ya tentang gimana keadaan terbenam, ego defensif, dan kebutaan yang disengaja itu bisa bersekongkol menciptakan bencana. Ini juga ngingetin sama bias lain, sunk cost fallacy atau eskalasi komitmen itu bukan? Tepat sekali. Kita cenderung terus ngelanjutin tindakan atau keputusan yang buruk cuma karena kita yang udah mulai atau udah banyak investasi di situ. Waktu, uang, ego. Mengubah arah tuh rasanya kayak ngaku salah. Kan sakit buat ego. Jadi ya kita terus aja maju, kayak Kapten Lee yang terus nyoba mendarat padahal semua tanda bahaya udah nyala. Sumber juga nyebutin studi menarik dari Cooper soal diagnosis medis. Mahasiswa kedokteran diminta diagnosis pasien simulasi. Diagnosis awal yang disarankan sebagai jangkal atau anchor itu serangan jantung, padahal yang benar masalah pencernaan. Nah, sebagian mahasiswa nih nggak sengaja lihat interaksi kasar sebelum ketemu pasien. Hasilnya, mereka yang terpapar kekasaran jauh lebih sulit lepas dari diagnosis awal yang salah, padahal udah dikasih info tambahan yang jelas ngarah ke diagnosis yang benar. Ini nunjukin gimana faktor eksternal kayak stres atau perlakuan kasar bisa memperkuat bias kognitif yang udah ada akibat keadaan terbenam kita. Bikin kita makin kaku dan defensif sama pandangan awal. Jadi keadaan terbenam ini dipengaruhi banget sama ego dan bias kognitif kita ya. Ini nunjukin betapa kuatnya bias ini. Dipicu faktor luar. Tapi apakah ini murni masalah psikologis aja atau ada akar yang lebih dalam lagi ya? Mungkin di biologi kita. Pertanyaan bagus. Sumber ini memang gali ke sana juga. Lihat gimana sistem perlindungan dasar kita berperan. Kita semua kenal lah ya sama sistem nyeri fisik, fungsinya jelas. Kasih sinyal bahaya biar kita reaksi, melindungi diri. Uniknya, sensasi nyeri fisik ini nggak tumpul kayak indera penciuman. Kita bisa belajar nahan reaksinya, tapi rasa sakitnya tetap ada sebagai sinyal. Lalu ada konsep nyeri sosial. Ini rasa sakit emosional yang kita rasain akibat penolakan, pengucilan, isolasi sosial. Sebagai makhluk sosial, dikeluarin dari kelompok itu kan secara historis ancaman eksistensial buat nenek moyang kita. Nah, yang paling menarik adalah gimana otak kita proses kedua jenis nyeri ini. Riset nunjukin kalau jalur saraf yang aktif pas kita ngalami nyeri sosial itu tumpang tindih banget sama jalur yang aktif pas kita ngalami nyeri fisik. Sumber nyebutin riset pionir Jack Panksepp yang nemuin kalau tikus bisa ketawa suara ultrasonik gitu pas digelitik. Terus studi lain di marmut yang dipisah dari induknya nunjukin kalau morfin, obat pereda nyeri fisik, bisa ngurangin tangisan kesusahan mereka. Ini nyiratin peredaan terhadap nyeri sosial juga.
Ada juga studi fMRI yang terkenal itu kan, di mana peserta main lempar bola virtual, terus tiba-tiba dikecualikan. Area otak yang nyala pas mereka merasa ditolak, itu area yang sama yang aktif pas orang ngerasain sakit fisik. Bahkan ada temuan kalau minum Tylenol, acetaminophen, bisa ngurangin reaktivitas otak terhadap penolakan sosial, dan bikin orang lebih tahan sama kritik. Wah, menarik ya. Tapi ada beda kunci yang penting banget dan relevan sama ego nih. Kita bisa ngalamin kembali rasa sakit dari penolakan atau penghinaan sosial cuma dengan ngingetnya. Memori itu bisa micu lagi perasaan sakitnya. Tapi kita nggak bisa gitu sama nyeri fisik. Anda bisa ingat pernah sakit gigi parah, tapi Anda nggak ngerasain sakitnya lagi pas ngingatnya kan? Nah, kemampuan buat ngehidupin kembali nyeri sosial inilah yang bikin kita termotivasi banget buat melindungi diri dari ancaman sosial, terutama ancaman ke identitas atau ego kita. Jadi respon defensif kita terhadap ancaman sosial ini kayaknya udah tertanam dalam biologi kita ya? Bukan sekedar konstruksi psikologis gitu. Kelihatannya begitu. Dan inilah kenapa, menurut sumber ini, nyoba ngelawan atau nyerang ego secara langsung itu seringkali nggak efektif. Malah micu pertahanan yang lebih kuat. Kuncinya adalah memahami kondisi terbenam yang secara otomatis ngaktifin mekanisme pertahanan ego ini. Kalau gitu, mari kita balik sejenak ke Kapten Lee, tapi coba lihat dari dalam kepalanya pas dia lagi terbenam itu. Fokusnya nyempit ke dirinya sendiri, ke kinerjanya dalam ujian. Semua informasi disaring lewat lensa evaluatif. Gue bakal lulus nggak ya? Jangan sampai gagal. Stres dan tekanan bikin dia ngabaikan data eksternal yang krusial, yaitu 4 lampu merah itu, karena data itu ngancam tujuan utamanya, lulus, dan citra dirinya, pilot kompeten. Dia merasa seluruh reputasi dan karirnya bergantung pada satu pendaratan itu. Kesadaran diri yang berlebihan inilah inti dari keadaan terbenam. Dan ini dia poin utamanya. Keadaan terbenam ini bukanlah kondisi aneh atau patologis. Justru inilah kondisi standar kita, titik acuan default kita. Kita secara alami ya protagonis dalam cerita hidup kita sendiri. Kita selalu lihat dunia dari kerangka aku di sini dan sekarang. Dari balik mata kita pakai kata ganti aku atau saya. Kita itu bias terhadap perspektif ini. Sumber bahkan nyebutin studi soal bahasa indah. Kita cenderung nilai bahasa yang kita kenal lebih indah dari bahasa asing cuma karena akrab. Ini nunjukin bias ke apa yang dekat sama aku. Terus gimana stres memperburuk kondisi default ini? Stres, deadline, kritik, ancaman ke status sosial, wah semua ini seolah ngunci kita lebih dalam lagi ke perspektif aku di sini dan sekarang. Akibatnya yaitu tadi, pemikiran kita makin sempit, kita jadi lebih defensif, dan lebih rentan bikin keputusan jelek. Contoh sederhana yang dikasih sumber itu road rage atau marah-marah di jalan. Pas disalib atau ngerasa diremehin, kita bisa ngerasa itu serangan personal. Pandangan kita nyempit ke momen itu aja, dan kita lupa perspektif jangka panjang atau konsekuensi reaksi kita. Jadi bahayanya itu kalau kita terbenam di saat kritis, kita ngerasa seolah-olah jadi pusat alam semesta gitu ya. Nanya, kenapa sih ini kejadian sama gue? Persis. Kita jadi protektif banget sama identitas kita. Entah itu sebagai pilot handal kayak Kapten Lee, orang tua yang baik, profesional kompeten, atau peran apapun yang kita anggap penting. Kita jadi sulit, bahkan kadang mustahil, buat secara objektif mempertimbangkan sudut pandang orang lain atau lihat situasi dari gambaran yang lebih besar. Sumber ngasih contoh lain yang relevan banget dari dunia investasi. Menggambarkan diri yang terbenam sebagai investor. Ini menarik. Soalnya investasi kan sering dianggap ranah rasional ya. Tapi ternyata sangat dipengaruhi oleh keadaan terbenam. Fenomena paling jelas itu kesenjangan investor atau investor gap. Ini perbedaan mencolok antara imbal hasil yang dihasilkan produk investasi, misalnya reksadana saham, sama imbal hasil yang benar-benar diterima investor di dalamnya. Harusnya kan sama, tapi nyatanya enggak. Kenapa? Ya karena investor didorong rasa takut pas pasar turun, panik, dan serakah pas pasar naik, euforia, cenderung jual di harga rendah dan beli di harga tinggi. Perbedaan imbal hasil 1% aja per tahun selama 30 tahun, itu bisa berarti kehilangan potensi kekayaan ratusan ribu bahkan jutaan dolar loh. Bahkan ada survei sentimen investor individu, EAEI, yang seringkali malah jadi indikator kontrarian. Artinya, pas mayoritas investor retail optimis banget, itu justru sering jadi tanda pasar mau turun. Dan sebaliknya, mereka sering salah nebak arah pasar. Dan yang lebih menarik lagi nih, Jason Zweig dari Wall Street Journal nemuin kalau investor itu nggak cuma salah prediksi,
Tapi mereka juga cenderung salah ingat prediksi mereka yang salah itu. Mereka salah soal arah pasar dan salah soal fakta bahwa mereka udah salah. Ini semua balik lagi ke bias pembenaran diri yang kuat banget buat ngelindungin ego. Ingat studi klasik Svensson tahun 1981, 93% pengemudi di AS ngerasa kemampuan nyetirnya di atas rata-rata kan? Nggak mungkin secara statistik. Yang paling menolak dari contoh investor ini ya, adanya umpan balik yang jelas dan terukur berupa harga dan kinerja portofolio. Beda sama banyak aspek hidup lain kan, di pasar modal Anda bisa lihat angka pasti apakah keputusan Anda benar atau salah. Tapi, bahkan sinyal sejelas itu pun seringkali nggak cukup buat nembus delusi diri yang didorong keadaan terbenam. Sama kayak Kapten Lee yang nggak lihat 4 lampu merah, otak investor juga bisa nyaring data kinerja yang nggak pengen mereka lihat. Intinya, keadaan default kita ini bisa rugi banget, bahkan pas bukti ada di depan mata. Terus, solusinya apa dong? Apa kita ditakdirkan kejebak terus? Nah, disinilah letak pesan yang paling memberdayakan dari bab ini. Sumber ini ngajuin pertanyaan mendasar, sudut pandang lain apa yang bisa kita pakai? Jawabannya, dan ini insight kuncinya, adalah bahwa perspektif kita itu nggak statis atau permanen. Kita punya kemampuan dan pilihan buat keluar dari keadaan terbenam ini. Gimana caranya? Apa ada tombol keluar gitu di kepala kita? Nggak semudah itu sih, tapi konsepnya sederhana. Kita bisa secara sadar memanipulasi perspektif kita. Caranya, dengan ngebayangin diri kita dari sudut pandang orang lain, bisa sebagai pengamat yang netral dan nggak berkepentingan, seorang pelatih yang objektif, atau bahkan diri kita sendiri di masa depan yang lihat balik ke masa kini. Intinya, kita lihat diri kita seolah-olah dari kejauhan. Kayak nonton film tentang diri sendiri gitu kali ya? Bisa dibilang gitu. Pas kita berhasil ngelakuin manuver perspektif ini, cengkraman ego itu melonggar. Kita nggak lagi ngerasa perlu mati-matian ngebela diri atau ngelindungin citra kita, karena kita nggak lagi identifikasi diri sepenuhnya sama aku yang lagi terancam dalam situasi itu. Kita jadi lebih bebas dari bias defensif. Akibatnya, pandangan kita jadi lebih jernih, kita bisa lihat lebih banyak pilihan, dan bikin keputusan yang lebih bijaksana. Jadi, ini memperjelas kalau masalah intinya bukan ego itu sendiri. Ego kan punya fungsi penting. Tapi fakta bahwa keadaan terbenam yang didominasi ego defensif, ini adalah mode standar kita. Dengan belajar keluar dari keadaan terbenam, kita secara nggak langsung nonaktifin aspek-aspek disfungsional dari ego, tanpa harus ngelawan langsung. Tepat. Kita nggak lagi jadi aku yang perlu dibela, tapi jadi pengamat dari aku tersebut. Dan yang paling penting adalah nyadarin kalau kita punya pilihan ini. Ini bukan kondisi bawaan yang nggak bisa diubah. Memilih buat ambil jarak pandang, bahkan cuma sebentar sebelum ambil keputusan penting, itu tindakan yang kuat banget. Ini benar-benar buka kemungkinan buat pengambilan keputusan yang lebih baik dan ya ujung-ujungnya hidup yang lebih memuaskan. Tentu aja pertanyaan besarnya adalah bagaimana persisnya kita bisa ngelatih kemampuan buat keluar dari keadaan terbenam ini secara konsisten. Tapi itu mungkin topik buat pembahasan selanjutnya ya. Benar, pemahaman fundamental bahwa keadaan terbenam itu default dan bahwa kita bisa memilih buat keluar darinya adalah langkah pertama yang krusial banget. Baiklah, mari kita rangkum beberapa poin kunci dari pembahasan kita soal bab 1 tentang diri yang terbenam ini. Intinya, kita secara alami cenderung hidup dalam perspektif diri yang terbenam. Aku di sini dan sekarang. Kondisi default ini diperkuat oleh stres, tekanan, dan emosi negatif. Keadaan terbenam ini bikin kita rentan banget sama berbagai bias kognitif. Ini mendorong kita buat ngelindungin ego secara defensif, nyaring informasi yang nggak sesuai sama citra diri kita, kebutaan yang disengaja, dan pada akhirnya bisa ngarahin kita ke pengambilan keputusan yang buruk dan penyesalan, kayak yang diilustrasiin kasus Kapten Lee dan perilaku umum investor tadi. Tapi, kabar baiknya, dan ini inti yang paling memberdayakan, adalah kondisi standar ini nggak permanen. Kita punya kapasitas mental buat ngenalin kapan kita lagi terbenam, dan yang lebih penting, kita bisa secara sadar memilih buat keluar darinya, buat dapet jarak pandang yang lebih objektif. Pemahaman ini jadi fondasi penting ya. Bab ini pada dasarnya ngejelasin kenapa kita perlu ambil jarak sebelum kita bisa belajar bagaimana melakukannya secara efektif, yang mungkin akan dibahas lebih lanjut di sumber ini.
Keadaan terbenam ini bikin kita rentan banget sama berbagai bias kognitif. Ini mendorong kita buat ngelindungin ego secara defensif, nyaring informasi yang nggak sesuai sama citra diri kita, kebutaan yang disengaja, dan pada akhirnya bisa ngarahin kita ke pengambilan keputusan yang buruk dan penyesalan, kayak yang diilustrasiin kasus Kapten Lee dan perilaku umum investor tadi. Tapi, kabar baiknya, dan ini inti yang paling memberdayakan adalah kondisi standar ini nggak permanen. Kita punya kapasitas mental buat ngenalin kapan kita lagi terbenam, dan yang lebih penting, kita bisa secara sadar memilih buat keluar darinya, buat dapat jarak pandang yang lebih objektif. Pemahaman ini jadi fondasi penting ya. Bab ini pada dasarnya ngejelasin kenapa kita perlu ambil jarak sebelum kita bisa belajar bagaimana melakukannya secara efektif, yang mungkin akan dibahas lebih lanjut di sumber ini. Sebagai penutup, kami ingin ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Berdasarkan apa yang udah kita diskusikan, coba ingat kembali sebuah keputusan sulit yang pernah Anda buat di bawah tekanan atau pas emosi lagi tinggi. Seberapa besar Anda merasa diri yang terbenam dengan fokus pada ego, bias, dan perasaan saat itu memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan Anda? Dan coba berandai-andai nih, apa yang mungkin beda kalau Anda punya kemampuan buat lihat situasi itu dari luar diri Anda sebagai pengamat yang netral pada waktu itu? Sebuah latihan refleksi yang mungkin bisa buka wawasan baru ya. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga memberikan perspektif baru bagi Anda.